Hasil penelusuran rekam jejak oleh sejumlah ormas yang tergabung dalam koalisi sipil Selamatkan Komnas HAM menemukan fakta 9 dari 60 calon komisioner Komnas HAM memiliki kaitan dengan ormas radikal. Bahkan 5 calon diantaranya diduga terkait dengan masalah korupsi dan gratifikasi. Di samping 11 orang bermasalah dalam hak kejujuran, 8 orang terkait dengan kekerasan seksual dan 14 lainnya bermasalah dengan isu keberagaman. Meski saat ini proses seleksi calon komisioner HAM memasuki tahap memilih 28 calon terbaik, tetap saja dikhawatirkan sejumlah orang tersebut justru lolos dalam tahap seleksi final. Kami akan mengulasnya bersama dengan dua narasumber pagi ini. Yang pertama adalah Makarim Wibisono, anggota tim Pansel Komisioner Komnas HAM. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak Makarim. Yang kedua adalah Julius Ibrani, Pusat Bantuan Hukum Indonesia, yang juga tergabung dalam koalisi Selamatkan Komnas HAM. Selamat pagi, Mas Julius. Mas Julius, yang paling mencolok ini adalah data ada 9 calon komisioner, anggota komisioner yang diduga terafiliasi dengan ormas radikal. Apa dasarnya dikatakan demikian? Ya, jadi dalam menggali data, fakta dan informasi ketika kita melakukan penelusuran rekam jejak, kami tidak hanya menggunakan sistem satu layer, yaitu ketika kita menggali dari orang-orang terdekatnya, lalu orang lingkungan pekerjaannya, kami juga meminta data-data pendukung. Jadi kalau dalam bahasa ilmiahnya ada data primer dan ada data sekunder. Dan kami juga mengukur yang ketiga, data yang ketiga, yaitu orang-orang yang mungkin jauh dari lingkungan si calon itu, tapi mengetahui bahwa ada keterkaitan gitu. Cara mengukurnya dilakukan wawancara atau bagaimana? Tidak hanya wawancara, tapi kita juga menggali data-data lain gitu. Misalnya level pertama itu kita ingin menggali perspektif dan sikap gitu. Kita bisa mengetahui perspektif dan sikap calon ini apakah ada kaitannya dengan radikalisme yang sedang berkembang saat ini. Itu mulai dari pernyataan-pernyataan di sosial media, kemudian pernyataan verbal kepada rekan-rekan ataupun orang-orang sekelilingnya, dan juga yang paling ini adalah meningkat pada level perbuatan gitu. Perbuatannya dia sesuai nggak dengan perspektif atau sikap radikalnya itu gitu. Nah, kami juga mengukur hal-hal seperti itu di lapangan gitu, sehingga kami yakin ketika kami katakan ini betul-betul berafiliasi, artinya secara perspektif, sikap dan perbuatannya mengarah pada radikalisme. Jadi yakin bahwa data yang diberikan ini valid ya? Betul, dan kami juga menggunakan standar ilmiah ketika menggali data-data ini. Karena kami tahu para pansel juga sebagian besar adalah profesor gitu, yang tentunya tidak hanya mengedepankan temuan-temuan yang kasar, tapi standar ilmiah ini dikedepankan sehingga termasuk mewawancarai si calonnya sendiri? Termasuk mewawancarai si semuanya? Calon. Semuanya. Gitu. Memang ada beberapa calon yang tidak kami hubungi karena memang tidak bisa dalam masa liburan kemarin, tetapi 5 yang terindikasi ini itu kami yakin betul ada kaitan kuat atau relasi yang kuat dengan gerakan radikalisme itu. Yang dimaksud dengan terafiliasi dengan gerakan radikalisme itu seperti apa? Jadi kita mengukurnya dari segi kontribusi. Makanya tadi level paling tingginya adalah perbuatan, sejauh mana dia melakukan sebuah perbuatan yang kontributif terhadap gerakan radikalisme itu. Contohnya seperti Contohnya, apa? Bisa saja dia misalnya melakukan pembelaan terhadap pihak-pihak yang terlibat atau didakwa atau diproses secara hukum dalam konteks radikalisme itu sendiri. Nah, itu yang secara konkret bisa kita ukur. Oh, misalnya dia adalah pembela untuk segi hukumnya, ini pembela untuk segi fisiknya, pembela dan lain-lainnya gitu. Ada juga bahkan yang dia yang terlibat dalam gerakan itu sendiri. Jadi hal yang konkret yang bisa kita ukur dan itu bisa kita konversikan dalam sebuah data gitu. Termasuk salah satunya katanya anggota dari HTI. Ya, salah satunya itu mungkin ada gitu, tapi makanya untuk mendefinisikan radikalisme itu kami menggunakan tiga penilaian. Pertama, konteks radikalisme dari segi hak asasi manusia yang sebagaimana selama ini disusun oleh teman-teman LSM. Yang kedua, juga radikalisme yang disusun oleh konteks teman-teman riset gitu. Ada lembaga-lembaga riset banyak, dan yang terakhir kami melihat juga perspektif pemerintah gitu. Pemerintah belakangan juga sudah menyebutkan beberapa nama organisasi-organisasi mana yang radikal, bentuk perbuatan mana yang radikal, dan ada proses-proses hukum mana yang terkait dengan radikalisme itu. Nah, jika salah satunya saja tidak lengkap, kami menyatakan itu tidak masuk standar radikalisme. Oke, baik. Pak Makarim, bagaimana ini? Ada 9 orang, Pak, yang terindikasi terafiliasi dengan ormas yang dianggap radikal. Begini ya, sejak kita mulai rapat pertama panitia seleksi, kita sudah sama-sama sepakat ya bahwa di dalam proses
pemilihan calon-calon komisioner yang akan datang ini, kita harus melakukan hal itu dengan seksama. Ya, kita tidak bisa hanya menyeleksi dari kertas-kertas. Ya, jadi oleh karena itu, maka sejak awal kita bergerak aktif untuk meminta masukan-masukan dari segala lapisan masyarakat. Kita minta masukan dari polisi, kita masukan dari P3AK itu ya flow dari uang-uang yang masuk dari ke calon-calon kandidat. Kita juga minta bantuan dari koalisi, kita minta bantuan agar supaya apa? Agar suap panitia seleksi yang hanya terdiri dari 6 orang, ya 3 pria dan 3 wanita itu memiliki input-input yang lengkap. Kedua, calon-calon yang ada itu tidak hanya dari Jakarta, ya juga ada dari Jawa Barat, ada dari Kalimantan, ada dari mana-mana, ya. Jadi oleh karena itu nggak mungkin kalau kita itu hanya menyeleksi dengan data-data yang kita miliki di Jakarta saja. Jadi harus melibatkan sebagian besar. Nah kemarin kita bertemu dengan koalisi. Jadi di koalisi lengkap dengan timnya memberikan masukan kepada kita, ya. Nah itu merupakan juga input yang melengkapi masukan-masukan yang kita terima dari badan-badan lain, gitu ya. Nah ini kita sudah mulai bahas awal kemarin. Hari ini kita juga akan melakukan rapat lagi dan kemudian memutuskan, ya. Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan yang kita peroleh dari berbagai sumber-sumber tadi. Sampai detik ini sudah ada belum Pak 28 nama yang akan diumumkan? Kita rencananya nanti jam 10 pagi itu kita putuskan, ya, kemudian kita umumkan segera. Jadi dengan kata lain schedule-nya itu akan kita usahakan agar supaya nanti pada tanggal 19, 20, 21 akan wawancara. Ya, terus kemudian Agustus kita serahkan ke DPR. Pak, 9 orang yang disebut dengan terafiliasi dengan ormas radikal itu masuk tidak, Pak? Kalau kita perhatikan semua masukan-masukan yang kita terima, kita pertimbangkan dengan seksama. Ya, karena apa? Karena kita berikhtiar agar supaya komisioner-komisioner baru yang terpilih itu benar-benar adalah yang terbaik, ya, agar supaya harapan masyarakat supaya Komnas HAM baru yang ke depan ini memberikan perubahan. Pak, kalau ternyata betul data yang disampaikan oleh Koalisi Selamatkan Komnas HAM ini, Pak, apakah masih ada chance, Pak, masih ada kesempatan untuk orang yang terafiliasi dengan ormas radikal itu untuk masuk ke tahap seleksi berikutnya? Kalau menurut suasana batiniah dari semua anggota panitia seleksi, ya, semua calon-calon yang memiliki istilahnya cacat, ya, kita itu usahakan supaya jauh daripada list yang akan terpilih. Jadi yang betul-betul list yang terpilih itu betul-betul calon yang mempunyai kompetensi, calon yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pengabdiannya, ketiga juga mempunyai integritas, ya, dan juga mempunyai kemampuan untuk melakukan langkah-langkah yang independen. Ya, jadi kalau misalnya bagian daripada suatu organisasi, ya, maka untuk melakukan sesuatu kebijaksanaan atau putusan tentunya ada tarikan-tarikan dari organisasi itu sendiri kan. Nah, jadi oleh karena itu kita senantiasa memperhatikan masukan-masukan agar supaya nanti yang keluar sebagai calon terbaik yang kita sampaikan ke parlemen itu adalah orang-orang yang mempunyai kualifikasi yang mumpuni gitu. Tapi bagaimana sikap dari seseorang itu terkait dengan negaranya, Pancasila itu menjadi prioritas kan, Pak? Benar, ya betul ya. Karena begini ya Mbak, kalau kita lihat cara proses itu ya, ternyata ada diskrepensi antara kemampuan orang itu untuk menyampaikan sesuatu, kadang-kadang runtun, bagus ya, tetapi pada kenyataannya perilakunya itu nggak sama, nah gitu ya. Nah tracking ya sistem yang kita mintakan bantuan dari masyarakat itu sangat mendukung bagaimana untuk mengurangi kediskrepensi tadi. Baik, kalau ada data-data masukan-masukan seperti dari Koalisi Selamatkan Komnas HAM ini, bagaimana cara tim pansel ini memvalidasi data tersebut, Pak? Jadi karena kita juga memperoleh ya masukan dari lembaga-lembaga yang lain ya, nah kemudian kita cocok-cocokkan. Cross check silang gitu, cross check silang. Dan kebetulan ternyata proses cross check silang tadi itu juga mempunyai arah-arah yang sama gitu. Jadi gini ya, ternyata di dalam proses kehidupan itu ya, kalau barang yang kotor ya di bedak-bedain juga ya akan kelihatan kotor juga gitu Pak ya. Oke, jadi baik.
Mas Julius, Ya. selain yang terafiliasi dengan ormas radikal, ini banyak juga temuan dari aspek independensi, Iya. dari aspek kejujuran, integritas ya. Banyak sekali nih, 13 calon terafiliasi dengan parpol, terafiliasi dengan korporasi. Terus aspek integritas ada 5 orang diduga terkait korupsi, 11 terkait dengan kejujuran. Tadi ada juga yang masalah keberagaman, kekerasan seksual. Kalau saya lihat banyak juga ya, kalau yang banyak itu berarti yang clean and clear masih banyak tidak? Jadi dalam catatan kami memang nyaris semua calon ada catatan masing-masing gitu. Tetapi kami memiliki satu skala prioritas sesuai dengan asesmen kami yang kami lakukan terhadap Komnas HAM dan kebutuhan HAM di Indonesia saat ini apa. Salah satunya adalah ya soal tadi supaya tidak ada intervensi politik, tidak ada intervensi korporasi atau industri, dan juga persoalan keberagaman yang sedang kita hadapi hari ini gitu. Nah, kalau dari keseluruhan kita gabungkan aspek tadi ada kompetensi, kapasitas, integritas, dan independensi, maka kami menghitung paling tidak hanya ada 19 yang bisa kita bilang standar yang layak. Gitu. 19? Hanya 19 Padahal yang ini tahap ini 28 orang. Betul, begitu. Dan kami mencatat setelah 19 itu ada 23 yang istilahnya mepet sekali, cukup lah, boleh kita bilang cukup gitu. Dan 5 diantaranya sisanya boleh kami bilang justru tidak memiliki pemahaman HAM yang memadai. Artinya kalau dia duduk di Komnas HAM dia nggak ngerti HAM itu apa. Itu berbahaya sekali. Nah, ketika disebutkan ini yang soal aspek integritas, 5 orang diduga terkait korupsi dan gratifikasi, apakah mereka ini sudah pernah jadi tersangka atau pernah diperiksa oleh penegak hukum? Indikatornya apa? Indikatornya luas. Kami menggunakan indikator yang luas dalam hal korupsi. Sama seperti tadi soal radikalisme, ini mulai dari perspektifnya, sikapnya, dan juga perbuatannya. Jadi tidak mesti dia kemudian dijadikan tersangka, ya secara normatif tersangka tidak boleh mendaftar, kan begitu. Sudah pasti dicoret oleh pansel, apalagi terpidana. Tapi kami melihat bahwa dari data dan informasi yang kita kumpulkan, itu ada mengarah pada perilaku-perilaku yang korup. Contohnya apa? Contoh paling sederhana misalnya begini, jika 1 minggu harus hadir di kantor dan absen 5 hari, dia hanya hadir 1 hari tapi absennya 5 hari full. Itu perilaku yang sudah korup. Dan jika nanti duduk sebagai komisioner Komnas HAM, bisa kita bilang jangan-jangan dari 1 pengaduan tentang pelanggaran HAM yang diselesaikan, dia melaporkannya 10-10-10-nya gitu. Nah ini contoh paling sederhananya. Tapi contoh paling beratnya adalah ada temuan-temuan dari lembaga negara juga gitu yang mengarah pada dugaan korupsi. Dan ini yang juga kami pegang gitu. Jadi bukan hanya satu aspek saja gitu. Mulai dari sikap, perilakunya juga, dan juga ada data-data dari bahkan lembaga negara. Oke, nanti saya akan minta tanggapannya Pak, termasuk kita akan berbicara bagaimana masa depan dari Komnas HAM yang kita inginkan. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa.